Mereka antri sampai jam 2 siang. Sesudah teman saya itu singsengnya itu ambil sedot darahnya gitu, darah kotornya itu dibuang gitu. Teman saya beli obat, tuh dia beli apel cuka, dia kasih saya satu apel cuka itu seharga 400.000 saudara. Saya bilang nggak usah, dia bilang nggak apa-apa, ini buat detok usus gitu. Akhirnya saya terima. Terus kami mau pulang, udah hampir jam 3. Saya udah sama teman saya, mereka orang Katolik, ada temannya, mereka bertiga, yang satu masih sama Singse. Kami berdua udah jalan sampai pintu mau keluar saudara. Saya sampai terkejut bahwa Tuhan itu dahsyat saudara. Singsenya itu terjadi, saya kasih saya satu angkong, satu biji angkong itu kan 1.800.000 gitu loh. Padahal saya sama sekali kan nggak kenal gitu. Temen saya gitu yang berdua yang berobat aja kaget, loh kok bisa Cimisna ya? Dia bilang bahasanya Cimisna hoki. Karena kebaikan Tuhan itu baik saudara. Saya kok menyaksikan itu penyertaan Tuhan itu dahsyat sampai saat ini, dan kerinduan saya ke doa puasa ini saya mengucap syukur. Dan di sini saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, saya diberkati dengan firman-firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sekian. Nyanyi dong satu lagu. Suya Suayo. Luar biasa. Saya pikir angpau. Ada lagi? Norma, ya ternyata. Ulang tahun dulu. Yang ulang tahun. Dulu. Mbak Sherly yang ulang tahun, barusan ulang tahun. Ayo. Ditambah usia 1 tahun makin muda, ya kan? Diberkati. Shalom, puji Tuhan luar biasa. Semua kita diberkati di doa puasa Ester. Terima kasih. Tengah-tengah. Ini kamera. Saya ingin menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan saya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah support Ko Alex beserta tim yang ada. Pada tanggal 5 Maret 2024 yang lalu, saya genap diberikan Tuhan satu kado yang luar biasa, ketambahan usia 17 tahun ya Pak. Puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia. Saya katakan dalam pelayanan bukan hal yang mudah, ada harga yang harus kita bayar. Yes. Tetapi di dalam kesemuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pertolongan dan perlindungan Tuhan sungguh sangat nyata dalam hidup kita. Ada banyak perkara, ada banyak kesesakan yang kita alami ketika kita mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kita tinggal tetap di dalam kebenaran itu yang akan memerdekakan kita semua. Sehingga saya katakan saya punya usaha gas. Di akhir-akhir memasuki 2024 bukan hal yang mudah. Dengan situasi kondisi ekonomi yang sedang berlaku di Indonesia itu sangat berdampak untuk setiap orang yang sedang berusaha. Tetapi di dalam hal ini saya ingin menyaksikan bahwa ketika kita duduk diam di hadirat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Secara manusia itu hal, saya katakan nggak mungkin itu terjadi. Kenapa saya katakan orang jualan gas dulu dalam sekejap aja langsung laku. Apalagi saya semi agen. Dalam setiap pengiriman di saya itu ada berapa tabung, sehari 2 truk sampai 3 truk. Dan untuk menyuplai hal ini bukan hal yang mudah dengan situasi persaingan yang sangat ketat. Tetapi dalam hal itu Tuhan buka jalan, ada yang baru Tuhan kirim, yang lama sudah tidak mengambil, dikirim lagi, jadi itu tersuplai semuanya. Dan saya katakan itu bukan hal yang mudah. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Karena firman Tuhan berkata, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Dari selama apa yang Tuhan tanggung jawabkan, berikan, percayakan dalam kehidupan kita, kalaulah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka so pasti kita akan melihat pertolongan lepas pertolongan Tuhan. Secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu kesaksian saya yang nyata, dan saya sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup,
tetapi tetap ada tangan kanan Tuhan yang menopang setiap hidup kita, dan kita keluar sebagai pemenang. Dan pada tanggal 5 itu saya sangat bersyukur. Saya katakan, Tuhan, ada kado yang spesial pasti Tuhan berikan di usia yang baru. Dan memang pada bulan yang lalu saya tidak sempat hadir doa puasa karena memang ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan karena tidak ada yang bisa handle. Jadi saya harus menetap, harus kerjakan bagian saya. Dan Cihom ini ke saya, share gini, bla 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 gitu. Oke deh, kalau memang rekan-rekan sepelayanan mau berkunjung silakan. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Bagian saya kerjakan, karena Cihom share nggak usah katanya masak gitu. Saya biasa orang yang suka masak. Memang sih hamba Tuhan bawa nasi kotaknya Pak Alex. Terima kasih buat Pak Alex beserta istri. Tapi saya katakan, Tuhan, harus ada sesuatu yang spesial banget gitu. Pagi-pagi adikku ngomong begini, Kak, aku mau keluar dulu ya. Mau kemana? Pokoknya keluar, dia pergi gitu. Sampai-sampai dia ngomong begini, Kak, kita mau tiup lilin. Sepanjang saya ulang tahun baru tanggal 5 kemarin dia sodorin itu. Dia sodorin ini, kita kakak tiup lilin dulu, nanti teman-teman dari doa puasa, nanti kakak tiup lilin lagi, nggak apa-apa, pokoknya saya duluan. Jadi sepanjang saya ulang tahun adikku itu saya katakan, Tuhan, padahal saya digesek, Tuhan proses saya lewat adikku ini. Iya benar gitu, kalau saya mau pelayanan bla 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 digesek, sampai saya katakan, Tuhan kenapa harus dia gitu loh. Orang dalam, saya katakan, orang dalam yang bergesek saya. Tetapi ketika hari-hari itu justru dia yang lebih perhatian, ekstra super banget gitu. Dan saya katakan, benar Tuhan, ketika kita taat, setia di dalam dia, mulutnya orang Manado sih iya, wek, nggak boleh salah sedikit gitu, langsung disorotin, katanya begitu. Tapi dalam hal itu, lewat proses Tuhan kirim dia sebagai untuk memproses saya di dalam kesabaran. Saya katakan diproses lewat kesabaran. Dan kalau saya sabar menghadapi jemaat yang balik-balik, karena saya sudah diproses dulu lewat adik. Iya, lewat dia saya diproses ketaatan, kesabaran, ngoceh seperti itu. Tapi saya tahu, saya nggak pernah mengeluh. Kenapa saya tahu Tuhan izinkan itu untuk melatih kesabaran, mengasah kehidupan saya. Jadi ketika dia sudah mulai ngoceh-ngoceh, saya katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu lewat adikku. Dan akhirnya dia sadar karena saya tahu itu memang maunya Tuhan. Lewat dia saya diproses, dan puji Tuhan dia kasih kado surprise banget. Dan buat rekan-rekan terima kasih yang sudah berkunjung dan sudah ambil bagian, Pak Anton yang sudah ambil bagian, semua tim yang sudah ambil bagian, terima kasih. Ya, kita percaya apa yang engkau tabur akan Tuhan kirim berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada info karena Yance sama Pesta Norma Dokter gak sempat hadir, katanya hari Jumat mereka mau ke Balaraja. Ada ayam bercerita. Dan demikian kesaksian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut apa yang sedang kau alami hari-hari ini, karena Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Sherry. Besok bangun jam 3. Makasih undangannya. Hari Jumat kita ada tiup lilin kedua. Oh iya benar. Nah, Jadi banyak. Yang mau ikut Iya. boleh. cuman yang mau makan yang sisa-sisa kemarin kan. Ada lagi yang bersaksi? Ah ya, 1, 2, 3. Wah, biasanya udah last minute udah langsung angkat tangan. Oke. Oh, nyanyi. Api Injil terus menyala. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Bukan kebetulan juga kita ada di doa puasa Ester ini. Setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu
saya mengcopy semuanya, mencatat semuanya, karena saya rindu satu ketika nanti saya ini kan pemberita firman, kemana-mana saya pergi, jadi hasil daripada khotbah itu akan saya susun lagi sehingga saya bisa memberitakannya kepada orang lain juga. Ini yang saya terima dari tempat ini. Saya yakin semua kita menerima sesuatu yang luar biasa di doa Pastor Esther ini, sehingga waktu kita kembali ke tempat pelayanan kita masing-masing ada hal-hal yang luar biasa yang kita bawa. Terima kasih Pak Benjamin, terima kasih Pak Bapak, terima kasih Pak Berti. Semua ini menguatkan kita hingga kita terus bergandengan tangan maju untuk merebut Indonesia menjadi milik Kristus. Amin, saudaraku. Itu yang kita. Saya menyanyikan sebuah musik akan berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Terima kasih. Pak Berti. Oh ya. Edward. Ya, mohon izin saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya mencari Tuhan baru setahun lebih. Ya. Mencari Tuhan setahun lebih. Saya bertekad tahun 2024 ini 8 sampai 10 jam setiap hari. Kalau ada yang 2 jam, saya 4 jam. Kalau ada orang hamba Tuhan bilang saya 6 jam, saya 8 jam. Kalau ada hamba Tuhan bilang 10 jam, saya 12 jam. Haleluya. Tekad saya, ya. Banyak pengalaman yang Tuhan kasih pada saya. Tapi sekedar untuk belajar kepada saya diajar. Pertama saya mendengar suara Tuhan. Setelah saya paham suara Tuhan, saya diberikan penglihatan. Setelah penglihatan saya hafal dan sudah terkonfirmasi lewat hamba-hamba Tuhan, lewat buku, saya sekarang mendengar panggilan. Ya, sudah 3 kali saya dipanggil, tapi dengan orang yang saya kenal. Dipanggilnya itu setengah 3 malam, antara setengah 3 dan jam 2 sampai jam 3. Ketika saya tidur lelap, suara teman saya panggil, kira-kira ada 10 meter kali ya, dengan suara keras. Banyak orang panggil saya, ada yang Edu, ada yang Edo, ada yang Ket, ada yang banyak macam. Tapi ini saya kenal orangnya yang suka panggil saya. Saya lagi tidur pulas, saya bangun. Begitu saya bangun, saya lihat jam, setengah 3. Ya, saya pergunakan waktu setengah 3 itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, malam juga sekitar setengah 3, tapi saya nggak tahu karena saya lagi tidur kan. Saya bangun, lihat jam lagi, antara jam 2 sampai setengah 3 juga saya pergunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Pak Rijal, waktu Pak Rijal besuk saya, kira-kira 10 hari yang lalu ada ya, saya sakit tidak bisa buang air kecil. Sebelum saya tidak bisa buang air kecil, saya minum banyak. Dikasih sama teman saya gelas besar segini, minum habis, tambah lagi, minum habis lagi, tambah sampai 3 kali. Tapi saya nggak bisa buang air kecil. Kalau anyang-anyangan kan kekurangan air. Ini sudah 3 gelas begini, kok nggak bisa? Setelah nggak bisa, saya merasakan, tetapi kan masih pengen terus kan? Kalau kita mau buang air nggak bisa kan pengen terus. Saya buang air lagi ke toilet, nggak bisa juga. Sebagai hamba Tuhan tentunya kita berdoa dulu ya sebelum berobat. Saya berdoa, ada minyak, saya berdoa lagi, minyak urapan ini saya doain lagi. Saya polesin. Tapi saya berpikir ini harus dibantu dengan untuk melancarkan, saya harus bantu. Makanya saya keluar, saya beli keling, tahu keling, obat pelancar buat. Puji Tuhan sampai sekarang saya lancar buang air kecil. Yang ketiga, tadi sore saya sempat tidur. Panggilan lagi nih. Sempat tidur di bawah kan? Saya lagi tidur. Bapak Edward. Saya nengok. Seperti di rumah sakit. Bisa buang air kecil enggak? Kok bisa tanya itu? Saya bingung. Ya. Saya bingung. Bisa buang air kecil enggak? Dalam hati saya kan saya udah bisa buang air kecil. Ini apalagi dan saya belum ngerti. Mungkin Bapak Ibu bisa menafsirkannya, saya belum ngerti. Saya sudah bisa 10 hari yang lalu. Cuman beberapa jam itu yang saya tidak bisa. Dan kok panggilan itu seperti itu? Ya, dan saya belum ngerti artinya. Sekian, terima kasih Tuhan memberkati. Amin.
Ya, ini bukan bersaksi, cuma saya mau sampaikan kepada teman-teman yang ingin mendengar mungkin renungan yang dari kemarin. Ada berapa sesi, 6 sesi, nanti ada di nanti saya kasih di grup di YouTube, dan ini sudah bisa dengar lagi, bisa bagikan ke seluruh dunia. Ya, gitu. Sampai besok pagi juga ada. Shalom. Ini mau naikkan pujian karena tanggal 1 Januari kemarin kena stroke. Ngomongnya pelot 3 minggu, mudah-mudahan sudah pulih. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ini semua pasti tahu ya. Biar kita bisa semua naikkan pujian. Mulai tanggal 17, saudara sudah 5 kali, tanggal 17 dijadwal 5 kali salah satu gereja yang terbesar di Pekanbaru GPDI. Tapi dokter sudah pesan, Pak Pendeta belum boleh capek. Dan kedua, harus tidur cepat, paling telat tidur jam 9. Yang ketiga, jangan makan gorengan. Itu pesan dokter yang terbaik. Jadi rekan-rekan bisa bantu dalam doa dan perjalanan penginjilan selama 3 kali hari Minggu, dari tanggal 1 ke tanggal 2 baru pulang. Dan kita akan berjumpa lagi bulan depan di tempat ini pada minggu ketiga. Amin. Semua pasti
Bisa. Iya kan, sudah dibilang Markus 9 ayat 23, kataku jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka kita pasti berjumpa di bulan depan dan masing-masing bawa teman. Berikan penghormatan buat rekan kita, Pastor siapa? Yang bawa teman banyak? Yohanes. Berikan tepuk tangan buat Yohanes. Dia selalu membawa teman-teman buat berdoa dan puasa, baik mereka yang cuma datang mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, ada yang punya pergumulan, ada yang punya program. Di tempat ini kita pasti mendapat solusi dan jalan keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, kita berdoa biar Bapak RT dalam penginjilan dipakai Tuhan sehat selalu, menyertai Tuhan, menyertai dalam setiap pelayanan. Jangan lupa berkas-bekas pekan baru. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Besok kita akan kembali beribadah jam 4 di tempat ini, dan ya kita akan buka bersama. Kalau ku cari damai, cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Ada di doa puasa ini Tuhan, di bulan Maret ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Bahwa Kau selalu baik kepada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami akan istirahat Tuhan. Besok bangun dengan kekuatan tubuh yang sehat walafiat Tuhan, pasukan malaikat-Mu berkemah di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa khusus untuk hamba Pastor Gembala kami Tuhan yang sekarang dalam perjalanan Tuhan. Tutup bungkus pasukan malaikat-Mu berkemah Tuhan di mobilnya. Tibakan di tempat ini tidak kurang satu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mengangkat tangan Tuhan. Arahkan hati kami Tuhan. Arahkan tangan kami kepadamu saja Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripadamu Tuhan. Berkat yang khusus yang daripadamu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Foto bersama, yuk. Oh enggak ya? Ya udah. Kirain foto bersama. Besok fotonya. Oh iya, besok ya. Senangnya foto.